Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas pendahuluan dari Yudaisme dan Sang Mesias. Mari kita lanjutkan. Jika para penonton merenungkan pengalaman seorang Yahudi, sepertinya sah untuk cukup percaya kepada Allah dan tidak perlu percaya kepada Yesus. Atau seandainya seorang Yahudi tidak lagi memiliki sikap anti-Kristen sekalipun, maka langkah iman yang dapat diambil adalah percaya kepada Yesus sebagai teladan moral dari gerakan Yudaisme baru atau disebut Neo-Judaism. Memandangnya sebagai Mesias yang akan datang, yang bisa melakukan mujizat luar biasa, bahkan bangkit dari orang mati pada hari ketiga dan naik ke surga. Tetapi tetap saja ada satu prinsip utama yang tidak boleh dilepaskan. Tuhan itu hanya satu. Tidak ada manusia lain bisa menjadi Allah, bahkan sekalipun dia adalah seorang Mesias. Inilah pertanyaan yang saya gumulkan ketika mendalami Yudaisme sebagai agama yang paling sulit untuk diinjili. Jika dengan menjalankan 613 mitzvah atau perintah Allah kita sudah mencintai Allah, lalu lantas mengapa kita masih perlu percaya kepada Yesus? Dan jangan menganggap pernyataan itu sebagai sebuah penolakan terhadap agama Kristen secara mentah, melainkan kita perlu memandangnya dari sisi orang Yahudi, bahwa mereka betul-betul giat mencari Allah dengan mematuhi semua hukum-hukum dan perintah. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Untuk lebih memahami agama Yudaisme, kita perlu merujuk kepada 13 prinsip Yudaisme yang diberikan oleh Maimonides, Moshe ben Maimon atau Rambam, seorang filsuf dan teolog Yahudi pada abad ke-12. Yang pertama, Allah adalah pencipta dan penguasa dari segala sesuatu. Ia sendiri yang telah menciptakan, masih menciptakan, dan akan menciptakan segala sesuatu. 2. Allah adalah Esa, bagaimanapun juga tidak ada kesatuan yang seperti Dia. 3. Allah tidak mempunyai tubuh, hukum alam tidak berlaku bagi Dia. 4. Allah adalah yang awal dan yang akhir. 5. Patut untuk berdoa kepada Allah saja. Seseorang tidak boleh berdoa kepada siapapun atau kepada apapun. 6.
Semua firman para nabi adalah benar. 7. Nubuat dari Musa sama sekali benar. Ia adalah yang utama dari semua nabi sebelum maupun sesudahnya. 8. Keseluruhan Torah yang sekarang kita punya adalah yang diberikan kepada Musa. 9. Torah tidak akan diubah dan tidak pernah akan ada yang lain yang diberikan oleh Allah. 10. Allah mengetahui segala perbuatan dan pemikiran manusia. 11. Allah memberi pahala kepada orang yang memelihara perintah-perintahnya dan menghukum orang yang berdosa terhadap dia. 12. Sang Mesias akan datang. 13. Orang mati akan dihidupkan kembali. Apabila kita menyimak 13 butir tersebut, yang adalah pengakuan iman rasuli versi Yudaisme, atau yang bisa dijuluki juga sebagai pengakuan iman Yahudi, tanda kutip pengakuan iman Yahudi, kita bisa mempelajari beberapa hal yang menyatakan bahwa Mesias bukanlah Allah dan Yesus bukanlah Tuhan ataupun Mesias. Secara khusus, dalam butir yang kedua, ketiga, kelima, ketujuh, dan ke-12 adalah beberapa butir yang sudah jelas menihilkan kemungkinan bahwa Yesus adalah Mesias dan Allah. Jadi, pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai seorang Kristen dapat menanggapi kepercayaan agama Yudaisme? Perlu dicatat, kita tidak bisa menggunakan kitab perjanjian baru, sebab itu sudah dipandang autosesat. Jadi orang Kristen perlu kembali kepada perjanjian lama, yaitu kitab yang dikutip oleh Tuhan Yesus dan para rasul ketika mereka menginjili orang Yahudi. Salah satu sebab adanya sebuah tirai yang membutakan orang Yahudi adalah hati manusia yang lebih mengikuti warisan tradisi rabbinik daripada mempelajari Tanakh atau perjanjian lama. Orang Yahudi lebih mementingkan adat-adat istiadat dan warisan nenek moyang seperti yang tertera dalam Talmud, Midrash, Mishnah, Gemara, dan juga Kabalah, yaitu kitab komentari dan ilmu mistis daripada membaca kitab suci itu sendiri. Dengan demikian, tradisi Yudaistik yang mengambil inspirasi dari perjanjian lama sebetulnya tidak sepenuhnya setia kepada perjanjian lama itu sendiri. Ada bukti yang menyatakan bahwa Tuhan hadir secara fisik ketika Dia berjalan di Taman Eden, Kejadian 3 ayat 8. Ketika Tuhan memanggil Musa di semak api, Keluaran 3 ayat 3-4, dan menampilkan sisi belakangnya kepada Musa, dan di dalam gua, Keluaran 33 ayat 23. Yosua berjumpa dengan panglima bala tentara Tuhan, Yosua 5 ayat 13-15. Yesaya memandang Allah, Yesaya 5 ayat 5. Yehezkiel melihat Allah, Yehezkiel 1 ayat yang ke-1. Daniel melihat yang lanjut usianya dan anak manusia, Daniel 7 ayat 13, dan lainnya. Fisikalitas Tuhan itu nyata dalam perjanjian lama dan bukan seperti yang diajarkan oleh Maimonides ataupun agama Islam, bahwa Allah itu sama sekali tidak dapat dilihat. Kedua, di dalam ajaran Yudaisme rabbinik yang berkembang sejak zaman Ezra sekitar tahun 537-458 sebelum Masehi, yaitu setelah kembalinya orang Yahudi dari pembuangan, terdapat perkembangan interpretasi mengenai sosok Mesias. Pada dasarnya, orang Yahudi sulit menyatukan dua versi Mesias, Mesias yang harus menderita dan Mesias yang membawa perdamaian kekal pada seluruh dunia. Dan itu cukup banyak terlihat dalam para murid Yesus yang sangat syok dan sulit menerima bahwa Mesias harus mati, sampai saja Yesus harus mengingatkan mereka 3-4 kali sebelum kematiannya.
Dan setelah bangkit pun barulah mereka paham bahwa Mesias akan mati dan bangkit. Perkembangan Yudaisme rabbinik sejak kehancuran Bait Allah pada tahun 70 juga mengalami proses evolusi dan perubahan doktrin yang makin kompleks. Makin membaca melalui lensa kitab adat istiadat, makin sulit menemukan keaslian dalam firman Allah. Makna Mesias yang tidak lagi ilahi dan digantikan oleh bangsa Yahudi itu sendiri sudah menandai bahwa mereka bukan lagi menunggu Mesias itu sendiri, sebab mereka sudah memposisikan diri pada posisi mesianik. Dan seandainya sungguh sosok mesianis itu datang sebagai pemimpin politik dunia dan non-ilahi, hal itu cukup dekat dengan makna antikristus, sebagaimana disebutkan akan membawa pendamaian global, tetapi membuat umat manusia dan umat Yahudi menjauh dari Allah. Makna Mesias zaman Tuhan Yesus dengan Mesias hari ini sudah berbeda. Demikian juga dengan kitab-kitab yang dibaca menurut tradisi Yudaistik zaman Yesus dengan hari ini. Pada zaman Yesus, konsep Allah masih lebih dekat dengan makna Trinitarian, di mana anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah, dan anak manusia itu adalah ilahi. Sekarang, Mesias hanyalah manusia biasa, bukan anak manusia seperti yang dijelaskan dalam Daniel 7 ayat 13, ataupun hamba yang menderita seperti yang diceritakan dalam Yesaya 53. Di tengah banyaknya interpretasi mengenai Mesias, definisi yang paling tepat dapat ditemukan dalam kitab suci. Dan andaikan ajaran Yudaisme lebih mengarahkan pada interpretasi tradisi rabbinik ketimbang kitab suci, maka tetap saja tokoh rabi besar seperti Maimonides dan Rashi, mirip Agustinus, Thomas Aquinas, dan John Calvin bagi orang Kristen, juga merujuk kepada Yesaya 53 tentang sosok Mesias yang akan datang. Jika kita setia mengikuti kitab suci atau sola scriptura, kita akan menemukan Yesus. Dia sedang menunggu di sana. Jika kita percaya kepada Musa, maka kita akan bertemu dengan Yesus, sebab Musa berbicara tentang Yesus. Yohanes 5 ayat 46-47. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lukas 24 ayat 19 sampai 27.
Jadi kira-kira apa saja yang ditulis menurut kitab-kitab itu yang merujuk pada Mesias yang adalah Yeshua atau Yesus yang kita kenal? Dalam video selanjutnya, kita akan membahas Allah Trinitas dalam Tanakh dan refleksi bagi orang Kristen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.